kita, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau memelihara negara kami, dan kami percaya Tuhan akan pulihkan negara kami. Mari pagi hari yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Hari ini saudara sukaria, besok kita merayakan kemerdekaan. Katakan sama kanan kirinya, merdeka. Ayo semangat dong, tak kalah sama pahlawannya. Mari kita bersukaria karena hari ini hari bagi amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul yang jatuh.
kasih. Puji Tuhan, ada semua suku memuji Tuhan, amin. Dan yang di sini saja, semuanya dimanapun anak Tuhan berada memuji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati orang yang belum memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Biarlah persembahan-Mu boleh berguna bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas Ibu Lina dan Ibu Yanti, silakan. Ayo
Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu, dan juga kami yang mendengarkan Tuhan, kiranya kami boleh membuka hati, telinga dan pikiran kami sehingga kami hanya boleh tertuju kepada firman-Mu, dan juga apa yang sudah kami dengar biarkanlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kepada banyak Tuhan. Shalom. Semangat. Mari kita ucapkan slogan gereja ini ya. Semangat menyalakan. Sudah merdeka ini? Belum. Tadi sekarang belum merdeka ya. Walaupun peringatannya sudah tahunan lalu. Ya, ada yang merdeka, ada yang belum. Ya. Kita memperingati hari Senin besok, memperingati hari proklamasi. Ya, hari proklamasi. Karena kemerdekaan itu ada yang sebelum kemerdekaan, ada yang setelah kemerdekaan. Jadi dua-duanya itu perjuangan, tidak pernah berhenti. Sampai sekarang pun kita tetap berjuang. Ya, kalau negara itu berjuang untuk membangun, untuk rakyatnya supaya hidup adil dan makmur. Ya, jadi berjuang terus. Ya. Jadi hari ini saya teringat pada kebenaran firman di dalam Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Sudah baca firman hari ini? Makanya ada yang belum merdeka. Masih percaya Kristus? Ada yang masih percaya, ada yang sudah ragu. Ini juga membuktikan ada yang belum merdeka. Ya. Begini bunyi firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Ini sering ya, tapi jarang. Tapi pernah, sering tapi jarang, tapi pernah dibaca. Begini bunyi firman Tuhan, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ini ya itu tadi kata merdeka. Ya. Jadi dimanapun kita berada, harusnya kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Ya. Bukan hanya di luar aja, tapi di dalam hati dan pikiran kita. Karena setiap orang percaya pasti sudah dilengkapi dengan kebenaran yang memerdekakan hidup daripada orang-orang percaya. Kalau misalnya ini, tapi saya percaya di tempat ini semuanya benar-benar merdeka dalam pikiran dan hati. Kalau ada orang yang belum merdeka, pasti mereka tidak akan pernah nyaman. Di gereja manapun dia berada, pasti tidak pernah sejahtera. Karena mereka masih terikat dalam pikiran dan hatinya dengan hal-hal yang membuat dia menjadi seorang budak. Kita sebenarnya kan sudah merupakan adalah orang-orang budak. Ya. Tapi kita dibeli lunas oleh darah Kristus. Itu bermula daripada pada saat namanya manusia diciptakan pertama, yaitu Adam.
tidak mematuhi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia adalah manusia sempurna, sama halnya kita semua yang ada tempat ini adalah sempurna. Tapi karena ketidaktaatan, karena tidak bersyukur akan kemerdekaan yang sejati, akhirnya dia berbuat dosa. Tuhan sudah menyatakan semua buah yang ada di dalam taman boleh dimakan. Hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh dijamah. Dijamah pun tidak boleh sebenarnya, apalagi dimakan. Tempatnya di tengah-tengah taman. Berarti dalam arti setiap hari Adam itu pasti melihat pohon. Tapi karena kebohongan daripada si iblis ditelan mentah-mentah, akhirnya terjadilah apa yang kita alami pada saat dia manusia sempurna. Dia ada di dalam hadirat Tuhan dan bisa berjumpa dengan Tuhan dengan cara tanpa mempersembahkan apapun. Yang mempersembahkan korban, ya. Dia melakukan ritual sesuatu, enggak juga. Tapi dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Begitu dia jatuh, kalau manusia ingin berjumpa dengan Tuhannya melakukan ritual-ritual tertentu, bahkan sampai saat ini. Kalau tidak, pasti akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan nyawanya gantinya. Itu semua oleh karena satu. Tapi apakah Tuhan berkuasa untuk mencabut itu? Berkuasa. Tapi Tuhan menjaga firman-Nya. Ini bisa kita baca di dalam kitab Mazmur, ya, pasal 138 ayat yang kedua. Bunyinya begini: Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dalam arti kalau kita bisa baca melalui versi bahasa Inggrisnya lebih jelas Bapak Ibu. Your word atau firman-Mu above, di atas all your name, di semua atau segala nama-Mu. Jadi firman-Nya itu lebih tinggi daripada nama Tuhan itu sendiri. Itulah yang dinamakan dengan integritas. Tidak bisa ditarik Bapak Ibu. Apa yang telah diucapkannya adalah ya dan amin. Salah satunya supaya manusia itu bisa terlepas, harus ada seorang yang menggantikan daripada manusia yang berdosa, yaitu penebus. Itulah kemerdekaan yang sejati. Dan tidak mudah, ribuan tahun sebelum itu melalui banyak sekali ritual. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Perjanjian Lama, banyak sekali yang dijalankan. Ada kemah suci, ada bait Allah, dan seterusnya. Setiap kali kalau manusia itu ingin membuat pendamaian bagi Allah, mereka harus melakukan pengorbanan. Tidak mudah. Itu dimulai dari hal yang sepele, hanya makan buah yang dilarang tadi. Akhirnya keluarlah kata-kata seperti itu. Pada saat itu terjadilah yang namanya perbudakan. Ya. Pada saat bangsa Israel ada di Mesir. Pada saat di Mesir, kemudian disuruh keluar oleh Tuhan melalui perantaraan Musa, maka terjadilah ulang yang ke-10, dan itulah yang disebut dengan Paskah yang pertama. Bapak Ibu pasti hafal dan ingat betul, ya. Bapak Ibu kalau masih anak-anak sekolah itu masih belajar, ya. Yang namanya Paskah berarti harus mengoleskan darah, ya, di depan abang pintu. Jadi yang namanya malaikat maut lewat dan tidak membunuh daripada orang yang ada di dalam rumah. Apakah orang Israel kudus dalam rumah itu? Enggak. Tapi semuanya oleh karena korban darah domba. Sekali dioleskan,
Setiap orang yang di dalam selamat. Tidak peduli waktu di dalam itu suami istri cekcok, bertengkar, anaknya mencuri, kemudian masuk ke rumah itu, pokoknya ada darah. Malaikat maut hanya lewat. Beda dengan yang tidak ada darahnya. Walaupun mereka hidup rukun, bertengkar, ataupun apa saja segalanya, hidup kudus atau dibunuh semua. Itu sebagai tanda pengorbanan. Begitu besar dan begitu kudus. Dari hal-hal tersebut, maka Tuhan sudah menyatakan kebenaran firman. Dia menepati firman. Apapun yang terjadi, Dia sangat mencintai dan mengasihi manusia. Apalagi mencintai dan mengasihi umat yang percaya kepadanya. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 sebagai contoh, ini adalah peristiwa-peristiwa sekitar penyaliban Kristus. Awal perjalanan daripada perbudakan dosa menjadi merdeka daripada dosa. Akan saya bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu kata-kata ini biasanya diucapkan apa Bapak Ibu sebelum? Ingat Bapak Ibu, ini kejadian pada waktu Kristus masih hidup. Dia yang bersabda, dia mengatakan firman ini sendiri. Padahal waktu itu adalah perayaan Paskah. Kira-kira misalnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada waktu itu Bapak, Ibu terkasih ada dan merupakan murid Kristus, kira-kira bagaimana ekspresi Bapak, Ibu? Karena di dalam ribuan tahun yang lalu, waktu Paskah tidak ada kata-kata inilah tubuhku, Bapak, Ibu. Tiba-tiba Kristus mengangkat roti itu, inilah tubuhku. Mungkin ke-12 rasul itu, ke-12 muridnya melomba. Apa-apaan ini? Yang tahu adalah pengorbanan akan domba, bukan roti yang diangkat dan berkata inilah tubuhku. Memang pada waktu Paskah penyembelihan anak domba itu terjadi, tapi mereka tidak akan pernah tahu Bapak Ibu, ke-12 murid itu, kalau yang duduk di hadapannya adalah anak domba Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-20, ini lebih tragis lagi, mungkin tambah melongo lagi. Demikian juga diambilnya cawan sesudah makan, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi. Yang diingat betul oleh murid-muridnya adalah tradisi daripada orang Israel waktu Paskah adalah penumpahan darah. Darah yang dioleskan di ambang pintu itu Bapak Ibu. Maka semua anak sulung daripada bangsa Israel selamat. Tapi tiba-tiba mengangkat cawan, mengatakan inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tambah melongo lagi Bapak Ibu, karena ini akan terjadi di kemudian hari. Pada waktu Kristus mengucapkan ini, terjadilah masa transisi antara perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Pengorbanan sudah tidak ada lagi. Karena di situ pengorbanan pada anak domba Allah harus dituntas untuk memperdamaikan antara manusia dan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat asing, yang mungkin pada waktu itu sekali lagi muridnya pasti tidak akan pernah tahu siapa dan apa yang dimaksud oleh Kristus ini. Dalam hal penyaliban, Kristus juga sudah menyatakan bahwa Dia
juga berkuasa. Dia adalah Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan dari ada menjadi tidak ada. Begitu juga dengan penyaliban itu. Apakah dia bisa untuk membatalkan penyaliban itu? Oh, bisa. Karena dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dan mulai dari kejadian itu keluarlah tanda-tanda Bapak Ibu. Hal-hal kecil yang menunjukkan kuasa daripada Allah itu sendiri yang mampu menjungkir balikan keadaan. Mungkin orang-orang berkata bahwa Kristus dibunuh oleh orang Romawi. Atau mungkin ada yang ngomong sampai sekarang kalau Kristus adalah dibunuh oleh orang Yahudi sendiri. Tapi kalau hal itu benar, berarti ada sesuatu yang lebih berkuasa dibandingkan Kristus. Tapi hal ini dibantah dengan jelas di dalam kebenaran firman. Kita akan bisa melihat yang detailnya di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-51 sampai 53. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, membunuh pedangnya dan meletakkannya pada hamba imam besar sehingga putus telinga. Ayat yang ke-52 dari Matius pasal yang ke-26. Maka kata Yesus padanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, ini yang saya garis bawahi. Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Dia sudah menyatakan, apakah aku tidak bisa menyuruh 12 pasukan? Kalau Bapak Ibu baca dalam versi bahasa Inggris, itu namanya 12 legion, 12 legion, berjumlah sebesar 72 sampai 74 ribu malaikat yang ada di surga. Nah, kalau menghadapi pasukan Romawi itu, kira-kira diapakan Bapak Ibu? Tidak ada apa-apanya. Ini menyatakan kalau Kristus bukan dibunuh, tapi memang menyerahkannya nyawanya. Seperti apa yang telah difirmankan di dalam kitab Kejadian. Pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, harus hadir seorang penebus yang dengan rela memberikan nyawanya ganti dosa daripada setiap pribadi yang berdosa. Kemudian dinyatakan lagi di dalam Yohanes 18 ayat 4 sampai 6 Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Mereka tanya. Ya, kemudian Kristus ganti tanya, siapa yang kamu cari? Jawab daripada Yudas dan daripada pasukan itu, orang-orang yang mencari, Yesus dari Nazaret. Apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca, jawabannya cuma sedikit ayat alias ambuladi. Yang terjadi apa? Ayat yang ke-6, ketika ia berkata kepada mereka akulah dia, mereka mundur aja? Enggak Bapak Ibu. Mereka mundur dan jatuh ke tanah, tersungkur Bapak. Itulah bobot daripada perkataan firman. Maka hati-hati Bapak kalau berkata. Kalau Bapak Ibu benar-benar orang-orang percaya akan kebenaran firman, kata-kata Ibu adalah berbobot. Dialah yang menopang daripada kehidupan yang ada di dunia ini dengan firman-nya. Harusnya Bapak Ibu tidak takut. Harusnya Bapak Ibu benar-benar merdeka seperti yang akan kita rayakan hari Senin besok sebagai peringatan aja. Ya. Merdeka secara mental,
merdeka secara jiwa dan roh, merdeka daripada rasa takut. Sudah jauh, hari-hari yang jauh sudah dipikir sekarang. Kan ada orang model itu, tapi tidak di sini, di luar. Ya. Anak ditata begini, nanti jadi begini. Ya. Itu di luar Bapak Ibu, bukan di sini. Saya yakin Bapak Ibu berserah penuh pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Daripada Bapak Ibu ngatur ini itu, nanti jadinya itu, jadinya tidak karuan. Lebih baik serahkan pada Tuhan. Kita hanya berusaha mengarahkan. Kalau dia punya, misalnya anak Bapak Ibu atau siapapun sudah diarahkan, mereka punya cara tersendiri, serahkan pada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk membagikan rencana yang terbaiknya dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Setiap ngomong aja loh Bapak Ibu, itu ada bobotnya. Ibu pernah baca pada waktu murid-muridnya naik perahu, kemudian ada badai, Kristus tidur. Pernah ya Bapak Ibu ya? Kan dia berkata, marilah kita ke seberang. Dia ngomong itu sudah ada bobotnya Bapak Ibu. Dia tahu nanti di tengah-tengah pasti ada badai. Kalau ada badai tidak akan mati Bapak Ibu. Makanya Kristus tidur. Dia ngomong marilah ke seberang, berarti ya sampai ke seberang. Saya takutnya diri saya dan Bapak Ibu atau siapapun yang ada di sini sama seperti murid-murid Kristus yang ada di dalam perahu. Tidak percaya, ya percaya, tapi kenyataannya beda. Makanya Kristus tidur, dia tahu apa yang diucapkan itu firman yang menopang dunia, menopang hidup manusia itu sendiri. Makanya dia tidur. Apa dia tidak tahu nanti ada badai? Tahu dia. Oh dia Tuhan kok. Makanya dia dengan santainya, dengan tenang tidur, buritan lagi. Kemudian ada badai, ombak menyembur masuk. Apa namanya? Bengok-bengok ya? Apa? Teriak-teriak. Kita mati. Apa yang dikatakan Kristus waktu bangun? Kamu tidak percaya. Sama kan seperti tadi yang dikatakan. Mana Kristus dari Nazaret? Aku dia, langsung jatuh. Mulut Bapak Ibu. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4, semua diciptakan oleh cipta Bapak Ibu. Kebalikan daripada manusia. Manusia itu menemukan, bukan menciptakan. Tapi karena ada sesuatu yang ambigu dalam bahasa, akhirnya ada orang mengatakan manusia menciptakan radio, bukan menciptakan Bapak Ibu, menemukan. Karena semua bahan yang terkandung dalam bumi itu sudah ada, dipadu-padukan, dipasang-pasangkan, akhirnya jadi radio, dipadu-padukan, dipasang-pasang, akhirnya jadi televisi, jadi internet dan seterusnya. Hanya menemukan Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya salah satu contoh aja, kereta cepat. Pernah naik kereta cepat Bapak Ibu? Belum. Kalau saya pernah, cuma lihat di televisi. Waktu kereta api cepat pertama diciptakan, itu membawa sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu. Kereta cepat waktu diciptakan bentuknya tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada waktu dia melaju, dia masuk terowongan, suara yang di dalam karena begitu cepatnya, suaranya ditekan Bapak Ibu, ditekan bersamaan dengan melajunya kereta cepat itu. Tapi begitu keluar dari terowongan, yang terjadi adalah bunyi yang menggelegar, seperti pesawat supersonik. Kalau ada di bawah, tebuah, kaca bisa pecah. Akhirnya ilmuwan mencari cara, bagaimana caranya kereta cepat ini kalau masuk terowongan tidak berbunyi seperti itu, berbahaya bagi manusia. Pernah Bapak Ibu terpikirkan, manusia itu bukan apa-apanya Tuhan. Sama Tuhan dibuka pikiran. Mereka diberi contoh seekor burung.
inisiatifnya ke ekor burung, Bapak Ibu. Seekor burung yang cari mangsanya yaitu ikan di kedalaman. Kalau Bapak Ibu suka discovery atau tentang satwa, pasti Bapak Ibu pernah melihat burung. Burung itu dari atas, dari ketinggian, dia lihat mangsanya ada di kedalaman. Dia karena ketajaman matanya, dia tahu ada ikan mangsanya di dalam. Apa yang terjadi? Dari atas langsung meluncur dengan kecepatan tinggi masuk ke dalam air. Tahu Bapak Ibu bunyinya? Celup. Bunyinya cuma celup. Padahal dari ketinggian yang sangat tinggi. Bunyinya celup. Dari situ terpikirkan, oh, karena bunyinya celup, karena apa Bapak Ibu? Paruhnya makanya jadilah kereta api cepat seperti itu bentuk. Coba kalau kotak muter sampai Bapak Ibu. Bayangkan betapa mudahnya pikiran dibuka, langsung terinspirasi. Tuhan kita ada dua. Kemudian dalam kebenaran baru juga, dalam perjanjian baru juga dikatakan pada waktu Kristus disalib, Kristus mengatakan kata-kata yang terakhir yaitu teteles, sudah selesai. Arti sudah selesai ini adalah semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Bukan hanya dosa Bapak Ibu, tapi hadirat Tuhan sudah bisa dihampiri oleh manusia. Hadirat Tuhan antara manusia dan Tuhan kan pada waktu itu berseteru. Karena adanya penyalipan itu, berarti pendamaian sudah terjadi. Dan hadirat Tuhan seperti pada manusia awal, Adam sebelum berdosa, mereka bisa memasuki hadirat kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, sampai sekarang pun ada orang Kristen yang mengatakan, saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Sayangnya itu, mungkin kurang pengertian akan hadirat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dalam setiap tarikan nafas, kita percaya tidak percaya sekalipun, Tuhan bersama dengan kita. Karena Roh Kudus itu sudah dimasukkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita aja yang beban. Suruh belok kanan, kita belok kiri. Apa kalau kita belok kiri tidak menurut aturan terus Roh Kudus kemudian keluar? Oh enggak. Dia terus mengingatkan kita Bapak Ibu. Makanya itu dikatakan kalau yang namanya Roh Kudus itu tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kepada orang-orang percaya. Hadirat Tuhan tidak bisa dinilai dengan emosi. Saya garis bawahi, hadirat Tuhan tidak pernah bisa dinilai dengan emosi. Oh, kalau saya bisa menyembah Tuhan, lagu-lagu yang sentimental, angkat tanganmu merasakan. Oh, enggak seperti itu Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu hanya bisa dinilai dengan hormat kita, dinilai dengan iman kita. Kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hadirat Tuhan tetap ada walaupun kita ada dimanapun dan dalam kondisi apapun, berdosa bagaimanapun, Tuhan tetap mencintai kita. Kalau kita merasa hadirat Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, itulah yang namanya orang percaya tidak merdeka, tidak punya pengertian sama sekali akan yang namanya kebenaran firman. Penyalipan itu adalah bukti Bapak Ibu. Semuanya sudah selesai, sudah ditanggung. Pada waktu yang pertama, orang yang namanya mati adalah orang yang terpisah akan hadirat Tuhan. Tapi oleh karena penyalipan, hadirat itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Yang kedua adalah kematian daripada jasmani. Tapi ingat Bapak Ibu, daripada kematian jasmani ini, kita hanya beralih
dari dunia kepada Bapa. Makanya yang namanya orang Kristen kalau mati itu bukan mati sebenarnya Bapak Ibu, tapi meninggal dunia. Namanya meninggal dunia kan diartikan dalam bahasa Indonesia sama dengan mati. Tapi mati ya sudah selesai. Mati ya mati, hukum sesuai dengan amal perbuatannya. Sedangkan orang Kristen meninggalkan dunia. Begitu dia menutup mata di dunia, dia langsung duduk di pangkuan Bapa di sorga. Makanya namanya rest in peace, beristirahat dengan damai. Saatnya nanti dia akan dibangkitkan. Tidak mudah menerima akan keadaan ini, tapi itulah yang namanya sekali lagi kebenaran firman. Kalau kita bisa melihat hal seperti itu, kita bisa baca semua contohnya ini, Bapak Ibu. Orang-orang yang martir dalam Tuhan, ke-12 muridnya misalnya, kecuali Yohanes yang tidak matinya tua. Dia dibuang di Pulau Patmos dan dia mendapat penglihatan dan dia menerbitkan bukunya, yaitu di kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, yang lainnya walaupun disiksa sampai mati, mereka kebal akan penganiayaan karena mereka tahu begitu mereka menutup mata, mereka langsung duduk di pangkuan Bapa. Dan pada saatnya nanti kita pun akan menyusul seperti itu. Bukan karena kita disiksa atau apa ya, tapi setiap orang pasti mengalami kematian. Dan pada saatnya kita akan melihat di dalam rumah Bapa ada 12 tahta, yaitu ke-12 murid Kristus. Itu adalah contoh kecil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca semua, pasti iman Bapak Ibu akan bertumbuh. Bukan hanya hal kecil, tapi merdeka itu adalah benar-benar merdeka sejati. Jadi Bapak Ibu, saya tutup di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, begini bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita telah merdeka. Apakah sembuh dari sakit penyakit? Bukan hanya sakit penyakit saja Bapak Ibu. Semua penderitaan kita semuanya ditanggung. Ya. Kristus adalah orang benar karena dia adalah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa mati sebenarnya. Kalau dia waktu disalib, dia berhadapan dengan kematian. Dia suruh milih, kamu mati apa enggak. Dia lebih baik dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia mengatakan kepada kematian, kalau aku tidak menanggung dosa umatku, dosa orang-orang yang percaya kepadaku, aku tidak akan pernah bisa mati. Karena dia adalah Tuhan. Satu-satunya cara supaya dia melakukan penebusan yang sempurna karena kesalahan daripada setiap umat manusia yang awalnya daripada Taman Eden itu, yaitu dia harus mati, mengalami kematian. Akhirnya semua dosa orang, dosa manusia ditimpakan kepada Kristus. Apakah yang hidup aja? Enggak Bapak Ibu, bukan yang hidup aja, yang belum lahir pun sudah ditebus Bapak Ibu. Semuanya sudah ditebus, ditimpakan kepadanya. Makanya dia akhirnya dan karena kematiannya, akhirnya kematian itu tidak punya sengatnya lagi. Itu kan yang dikatakan Paulus, hai sengat dosa, apa? Dosa. Hai maut, manakah sengat? Manakah sengat? Katakan seperti itu. Sudah tidak ada lagi, sudah sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, kemerdekaan yang sejati. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini, mari kita renungkan hal ini. Ya. Penyaliban menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Mulai dari proses pengakuan kaki dan tangan sampai menggantungkan tubuh pada kaki dan tangan yang dipaku.
Setiap tarikan nafas akan membuat terhukum, merasa sakit luar biasa di urat syaraf tangan dan kakinya. Selain itu, ia pun akan merasakan sakit karena setiap kali bernafas ia harus menggesekkan punggungnya yang terluka akibat cambukan badan kayu yang kasar. Kristus sebelum mati kan juga dicambukkan Bapak Ibu dengan kain besi. Itulah sebabnya serdadu Romawi biasanya mematahkan kedua kaki terhukum untuk mempercepat kematian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Dalam kasus Tuhan Yesus kita, kedua kakinya tidak pernah dipatahkan. Karena apa? Karena kematiannya relatif cepat akibat penyiksaan yang dialaminya sebelumnya. Penderitaan Kristus di kayu salib berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Namun setiap menit dan setiap detik tubuhnya menderita sakit yang amat sangat. Kematian di kayu salib merupakan hukuman mati kekaisaran Romawi yang diperuntukkan bagi budak dan kriminal, dan mereka juga bukan warga Romawi. Dengan kata lain, penyaliban merupakan hukuman mati terhina, sebab hanya diterapkan bagi mereka yang dianggap paling hina. Ingat Bapak Ibu, Kristus lahirnya di kandang domba. Lahir terhina, mati pun terhina. Tuhan pencipta alam semesta yang rela turun dari tahta kemuliaannya di surga, lahir ke bumi secara terhina di kandang domba, mati secara terhina juga. Semua ini dilakukan dengan satu alasan, untuk menebus dosa saudara dan saya. 33 tahun dia mempersiapkan diri, 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita, 30 keping perak dia dikhianati, 3 kilo dia pikul salib, 3 paku ditancapkan di tubuhnya, 3 liter darah dicurahkan, 3 hari dia ada di dalam kematian, karena cuma ada 3 kata yang dia mau sampaikan kepada kita hari ini, yaitu aku mengasihi kamu. Itulah Yesus. Jadi Bapak Ibu, itulah kemerdekaan sejati dalam penebusan yang sudah diberikan pada kita. Jadi syukurilah dengan penuh hormat dan sembah kita padanya. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pagi ini kami boleh belajar akan kemerdekaan sejati yang berasal dari Padamu. Kami dulu adalah orang-orang yang hina. Kami adalah budak-budak daripada dosa. Engkau telah ambil kami dan angkat kami menjadi anak-Mu, menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang pernah ya Tuhan, yang dulu ya Tuhan terbuang, sekarang menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu Tuhan, taruh hati kami untuk senantiasa mensyukuri apapun yang terjadi. Dan biarlah ya Tuhan, oleh karena kemerdekaan ini kami boleh teringat akan kemerdekaan sejati yang Kau berikan kepada kami. Sehingga apapun ya Tuhan, boleh kami lakukan semuanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, untuk membawa mereka pun ya Tuhan jadi anak-anak penebusan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya Bapak Hendra. Kiranya Tuhan memberkati kerjaannya, keluarganya, dan semakin Tuhan menambahkan hikmat buat kita. Mari kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Tapi sebelumnya jangan berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu, sudah dimerdekakan oleh karya penebusan di kayu salib Tuhan. Dengan itu pagi hari ini kami mau beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya kami memberi dengan penuh sukacita dan
dan persembahan ini daripada hormat kemuliaan tempat ini. Persembahan diakonia ini untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka melalui anak Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang bertugas adalah Exxon, saudara Nail ya. Kita memujikan kemenang bersama Yesus Tuhan, karena hari ini kita boleh menikmati kemenangan dari Tuhan, kemerdekaan dari Tuhan. Pengumuman rutin sepanjang minggu ini. Hari Selasa tetap ada ibadah kaum wanita, Bapak Ibu ya, ibu-ibu khususnya kaum wanita, ada ibadah kaum wanita jam 18.30, kemudian di gereja. Kemudian hari Rabu kelompok Bogi dan Karangpuri ibadah di rumah keluarga Ibu Melda, tepatnya di Bapak Yance. Jadi kalau tidak tahu rumahnya sebelahnya Bulinas. Ya, untuk kelompok Bogi dan Karangpuri. Untuk kelompok Pengarungan dan Kebonagung di rumah Ibu Endang. Nanti tolong Pak Jack ya, koordinator minta tolong ke menginformasikan, mengingatkan kembali kepada Bu Endang ya. Gitu. Untuk hari Jumat ada latihan bel dan musik jam 7, kemudian ibadah pujian di jemaat jam 8. Tempat ini tentang Bapak Ibu yang rindu untuk kita doa bersama-sama untuk hari jam 8. Hari Sabtu kita ada doa sahabat jam 10, kemudian ibadah pemuda dan remaja jam 7. Kemudian hari Minggu kita akan ibadah kembali tempat ini jam 8, dan setelah itu jam 9.30 ada ibadah anak, ibadah sekolah minggu. Yang melayani minggu depan adalah tanggal 15 kali tanggalnya salah ya, Ibu Emi, BL-nya filenya saya sama Excel, LPD-nya Nathan ya. Nah, karena ya dari sini saya saja. Kolektornya Bu Yedi dan Ibu Pur yang pertama, yang kedua Vincent dan Vita. Terus Aser keluarga Ibu Karti. Puji Tuhan ada Mbak Astrid ya. Kemudian doa syafaat ada Ibu Yuni. Itu pengumuman rutin yang bisa sampaikan. Dan Bapak Ibu nanti setelah ibadah mohon tidak pulang dulu, kita merayakan kemerdekaan Indonesia dengan lomba. Mari kita semarakkan merah kita supaya menyala.
Dan bagi yang belum sarapan bisa nanti ke belakang sarapan dulu biar kuat ya, kuat makan kerupuknya. Makanya dulu kerupuknya terakhir, gitu ya. Kemudian ada tambahan pengumuman khusus Bapak Ibu, khususnya kaum wanita. Nanti tanggal 25 ada ibadah Padang, tanggal 25 hari Selasa, hari libur, ibadah Padang di Alas Venus Trawas ya. Jadi kaum wanitanya ada di sana. Nanti ada, silakan hubungi Ibu Koordinator Bu Masaria ya yang mau daftar. Untuk bapak-bapaknya silakan bikin acara sendiri karena ibunya pergi, berarti Anda di rumah ngomong anak ya. Begitu. Nah, Bapak Ibu di sini malam minggu ini ada 2 mahasiswa dari SDTF Rata yang akan magang praktek mingguan. Jadi hari Jumat Sabtu Minggu mereka akan di sini untuk belajar melayani bersama-sama. Saya persilakan keduanya maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, shalom semua. Perkenalkan nama saya Berkat, bisa dipanggil Berkat. Asal Nias, kami dari SDTF Rata. Tapi nggak ditambahin doa Bapak Ibu, dia bukan doa berkat, namanya berkat kalau nggak jelas. Jadi kalau Ibu ingat doa terakhir berkat gitu. Silakan yang selanjutnya. Halo. Kenalkan nama saya Jupiter Utauru. Panggilan Peter. Saya lahir di Mentawai, Sumatera Barat. Tapi Asli orang Batak. Pada saat ini saya menempuh sekolah teologi di SDTF Rata Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya mendapatkan pelayanan weekend di gereja ini. Kehadiran kami berdua bukan hanya menjalankan tugas, tetapi juga mengenal jemaat, belajar melayani, belajar menggembalakan, belajar menjadi calon pelayan Tuhan. Kami menyadari banyak kekurangan dan masih banyak belajar. Maka dari itu kami mengharapkan bimbingan, dukungan, dan doa Bapak Ibu serta jemaat di sini. Dan terakhir, pada kesempatan ini bukan hanya kami saja yang belajar, tetapi mari kita semua membangun dan bertumbuh di dalam nama Tuhan. Terima kasih, demikian dari kami berdua. Amin. Ya, jadi 2 orang ini namanya agak unik, satunya doa berkat, satunya dari sepeda motor. Yang lama, yang baru sekarang nggak tahu ya. Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Ibu doa sama dari Bapak Jack ya. Ajaib Tuhan.
kepadamu ya Bapa atas setiap kebaikan yang kau berikan kepada hari ini, di mana kami saat ini masih punya kesempatan dan kemauan untuk datang mencari Engkau ya. Berkat kehidupan kami ya Bapa, dalam pikiran kami ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak yang senantiasa selalu menyenangkan Engkau. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, kami serahkan semuanya Bapa. Biarlah semua menjadi kemuliaan dan kemuliaan akan Engkau. Oh kami juga bersyukur atas firman yang telah kami terima pada hari ini. Jadikanlah firman itu pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Jadikanlah firman itu sesuatu yang terbaik dalam perjalanan kami. Oh haleluya, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Kau berkati hikmat akal budi wibawa yang daripada-Mu ya, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di sekolah di mana mereka bekerja. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Dan kami juga berdoa buat anak-anak yang saat ini mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menjamah, bilur-bilur Tuhan sangat menyembuhkan. Oh haleluya, kami serahkan semuanya ya Bapa. Biarlah semua menjadi kemuliaan dan kemuliaan. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami serahkan juga kegiatan gereja kami ya. Biarlah Tuhan senantiasa program-program yang sudah ditetapkan Tuhan biarlah menjadi kemurahan dan kemuliaan akan Engkau, dan banyak jiwa dimenangkan oleh Engkau ya. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, dan kami serahkan bangsa negara kami Indonesia Tuhan yang saat ini mau merayakan kemerdekaan. Biarlah Tuhan juga turun tangan atas mereka, terlebih para pemimpin yang terlibat di dalamnya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat akal budi supaya mereka menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Engkau dan memberikan sesuatu yang berdampak terhadap masyarakatnya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, kami serahkan semuanya ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat kita buka tangan kita, hati kita untuk boleh menerima berkat dari Tuhan sebelum kita berdoa. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama